Bab 961 tak apa, tegur saja aku jika kau mau. Ini, bukankah ini omong kosong, itu saja. Boleh aku bersumpah? Apa ini cuma candaan? Cuma gali lubang dan kubur. Tanpa menyamar. Cuma itu. Dia bahkan gak pasang jebakan. Kekanak-kanakan banget, ya. Apa kita masih butuh Arthur untuk menyelidiki? Bahkan orang buta pun bisa menemukan senjatanya yang tersembunyi. Sudah berakhir, kali ini benar-benar berakhir. Para penjaga keamanan Golden Soup mulai mengumpat. Mereka jelas kecewa dengan penampilan Ye Feng. Orang ini telah meninggalkan begitu banyak jejak di sepanjang jalan, dan sekarang dia malah begitu santai menyembunyikan senjatanya. Dia hanya sengaja membocorkan rahasianya. Bukan hanya para penjaga keamanan Golden Soup yang merasa tidak puas. Bahkan anggota aliansi pembunuh Sirius pun sedikit marah. Arthur adalah pembunuh bayaran papan atas, dan dia menggunakan ini untuk menipunya. Bukankah ini sebuah penghinaan? Cheng Feier merasa seperti sedang duduk di atas peniti dan jarum. Di sini, dia dapat dianggap sebagai juru bicara Ye Feng. Jika Ye Feng tampil baik, dia mungkin bisa berbagi kejayaan. Akan tetapi, kinerja orang ini sangat buruk, bahkan dia sendiri merasa malu. Tak diragukan lagi, di paruh pertama kompetisi anti pengintaian, penampilan Ye Feng benar-benar gagal total. Sisa kompetisi pun tak perlu ditonton. Dia pasti kalah. Yang lain tidak peduli untuk melihatnya dan beralih ke Arthur. Saat ini, ia telah memasang perangkap dan membersihkan semua jejak. Ia kemudian memeriksa beberapa kali dengan cermat dan memastikan tidak ada jejak lagi sebelum mulai melacak Ye Feng. Semua orang kembali terdiam saat melihat pemandangan yang telah disiapkannya. Kalau saja mereka tidak melihat seluruh proses pemasangan perangkap itu, mereka tidak akan menemukan perangkap itu sama sekali. Tidak ada jejak yang tertinggal sama sekali. Penampilannya saat ini sempurna. Liu Fanghai segera berbalik dan berkata kepada petinggi Golden Soup Security lainnya. Yang lain pun mengangguk. Tak ada keraguan tentang ini. Penampilan Arthur sesuai dengan gelarnya sebagai pembunuh bayaran papan atas. Hal ini membuat mereka semua mencintai bakat. Namun semakin mereka menyukai Arthur, semakin mereka membenci Ye Feng. Karena orang ini tidak pandai dalam pengintaian dan anti pengintaian, mengapa dia menyetujui tantangan tersebut? Kontrak 20 tahun yang sudah didapatkannya hilang begitu saja. Betapa menyebalkannya, betapa menyedihkan. Pada saat yang sama, Ye Feng juga mulai menyelidiki keberadaan Arthur. Tidak seperti Arthur yang memperhatikan setiap detail dengan cermat, dia berjalan santai tanpa melihat sekeliling. Bagaimana ini bisa disebut kepanduan? Ini jelas-jelas belanja. Semua orang menggelengkan kepala dan mendesah. Bos ini benar-benar amatiran. Jika ini terjadi di medan perang, dia pasti sudah mati 800 kali. Sebagai perbandingan, Arthur jauh lebih profesional. Ia tidak melewatkan jejak mencurigakan apapun di sepanjang jalan. Ia menghabiskan sekitar 10 menit untuk menemukan tempat Ye Feng buang air kecil. Liu Fanghai dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Semuanya sudah berakhir. Permainan bisa berakhir sekarang. Ye Feng sama sekali tidak menyembunyikan jejaknya. Karena ia telah ditemukan di sini, tidak akan ada halangan untuk menemukan tempat persembunyiannya. Kalau saja Cheng Feier tidak duduk di samping mereka, mungkin mereka akan mengumpat. Tidak apa-apa. Kalau kalian mau memarahinya, marahi saja dia, Cheng Feier berbalik dan berkata kepada mereka. Sebenarnya, dia juga ingin memarahinya. Alasan utamanya adalah penampilan Ye Feng yang terlalu menyebalkan. Dia sengaja mengirim dirinya sendiri ke kematian. Tepat saat mereka berdiskusi dengan suara pelan, mereka tiba-tiba mendengar seseorang berseru, Tuan Ye benar-benar menemukannya. Suara ini dipenuhi dengan keraguan, keterkejutan, dan keraguan. Itu sangat rumit. Semua orang menoleh dan melihat bahwa saat Ye Feng masih berjalan santai, dia telah sampai di tempat Arthur menyembunyikan senjatanya. Bagaimana dia menemukannya? Ini mustahil. Dia bahkan tidak melakukan banyak penyelidikan, jadi bagaimana dia bisa menemukannya dengan mudah? Apa yang baru saja kita lewatkan? Kenapa aku tidak mengerti? Apa orang ini punya radar di kepalanya? Begitu saja, dia menemukan tempat persembunyian Arthur. Alur cerita ini terlalu menguras otak. Aku tidak mengerti. Banyak orang berdiri kaget. Mereka menatap Ye Feng dengan tak percaya. Ini sepenuhnya membalikkan pemahaman mereka. Arthur telah menghapus hampir semua jejak di sepanjang jalan. Bahkan jika mereka adalah prajurit veteran, mereka mungkin tidak akan menemukan petunjuk apapun. Tapi Ye Feng menemukannya dengan mudah. Apakah ini kebetulan? Atau sudah direncanakan? Mereka menyadari bahwa otak mereka tidak cukup. Mereka semua menatap Cheng Feier, berharap mendapat jawaban darinya. Jangan lihat aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi.
Cheng Feier juga menonton video itu dengan ekspresi kosong. Ia tidak mengerti bagaimana Ye Feng menemukan tempat ini. Hutan simulasi ini tidak besar maupun kecil. Sulit menemukan apa yang dikubur seseorang di sini. Itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tetapi Ye Feng menemukannya dengan mudah, seolah-olah dia memiliki sistem GPS. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Mari kita lihat apakah dia bisa menemukan senjata Arthur. Liu Fanghai tiba-tiba meminta semua orang untuk tenang. Meskipun Ye Feng dapat dengan mudah menemukan tempat persembunyian Arthur, ini sangat mengejutkan. Namun, Arthur telah memasang banyak jebakan di sini, dan dia mungkin tidak akan bisa memecahkannya. Semua orang mengerti ini, dan mereka mulai menatap Ye Feng dengan gugup. Tak seorang pun memperhatikan situasi Arthur. Saat itu, Ye Feng melihat sekeliling. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada sebatang pohon. Ia tersenyum percaya diri dan berjalan cepat. Ekspresi semua orang di ruang tunggu berubah. Semuanya sudah berakhir. Dia pasti akan tertipu. Itu adalah jebakan yang dipasang oleh Arthur. Cheng Feier sudah berdiri dengan gugup, tanpa sadar ingin mengingatkannya. Tiba-tiba ia teringat bahwa pria ini masih jauh darinya. Ia tidak punya alat komunikasi, jadi ia tidak bisa memperingatkannya sama sekali. Sudah berakhir. Pertandingan hampir berakhir. Melihat Ye Feng mendekati perangkap itu selangkah demi selangkah, hati semua orang sudah berdebar kencang. Akan tetapi, saat dia menginjak perangkap itu, dia tiba-tiba berhenti. Lalu, dia berjongkok dan mengangkat tangannya. Sepotong terpal yang tersembunyi di bawah dedaunan dan gulma segera disingkirkan. Ada sebuah lubang di bawahnya, dan lubang itu penuh dengan ranting-ranting. Arthur sangat penyayang. Ia tidak menajamkan dahan-dahan itu atau meracuninya. Kalau tidak, jika ia menginjaknya, salah satu kakinya akan lumpuh. Ye Feng membuang terpal di tangannya dan terus mencari-cari. Baru setelah itu semua orang menghela napas lega. Setidaknya bahaya telah teratasi untuk sementara. Pada saat yang sama, Arthur terus maju ke depan. Namun, yang membuat semua orang bingung adalah langkahnya yang sangat lambat. Ia berhenti setiap 3 langkah dan 2 langkah, seolah-olah ia sedang khawatir. Bab 962 dia. Kenapa dia muncul di sini? Kenapa dia begitu lambat? Tuan Ye jelas meninggalkan begitu banyak jejak. Seharusnya mudah menemukannya. Bukankah dia agak terlalu paranoid? Tuan Ye tidak memasang jebakan sama sekali. Ah, aku mengerti sekarang. Arthur berpikir seperti biasa. Dia pikir ini jebakan yang sengaja dibuat Tuan Ye, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Itu tampaknya masuk akal. Semua orang langsung mengerti. Lawan-lawan Arthur sebelumnya semuanya adalah pertarungan hidup dan mati. Lawan juga ahli dalam pengintaian dan anti-pengintaian. Mereka seringkali sengaja meninggalkan jejak untuk menjebak musuh. Jadi, saat Arthur bertarung melawan Ye Feng, dia berasumsi bahwa Ye Feng adalah seorang ahli. Jejak yang ditinggalkan Ye Feng terlalu kentara. Bahkan pemain amatir pun tak akan meninggalkan jejak sejelas itu. Hal ini membuat Arthur curiga. Ia curiga pihak lain sengaja memancingnya, jadi ia memperlambat laju kendaraannya. Setelah memahami ini, mereka saling memandang dengan ekspresi aneh. Mereka benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah Tuan Ye ini benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Semakin mereka melihat, semakin bingung mereka jadinya. Namun Ye Feng dengan cepat memberi mereka jawaban, dia benar-benar bodoh. Tepat saat ia berhasil menembus satu jebakan, mungkin karena ia terbawa suasana, ia sebenarnya telah memasuki area jebakan yang lain. Dia secara tidak sengaja menendang perangkap yang telah dipasang Arthur dengan rambutnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa anak panah yang terbuat dari ranting pohon langsung terbang ke arah wajahnya. Tentu saja, semua anak panah itu botak. Meskipun sedikit sakit saat mengenai wajah, itu tidak fatal. Jika berada di medan perang sungguhan, mata panah tersebut tidak hanya akan diasah, tetapi juga akan terkena racun. Sekali ditikam, kematian sudah pasti. Ini adalah Arthur yang menunjukkan belas kasihan. Ye Feng jelas panik. Ia menundukkan kepala dan menghindar sambil mundur. Kecepatan menghindarnya sangat cepat, dan dia benar-benar berhasil menghindari serangan anak panah tersebut. Akan tetapi, sebelum dia sempat bernapas lega, dia sudah terlanjur masuk perangkap lain. Tepat saat dia menghindari anak panah itu, dia melangkah mundur dengan kaki kanannya dan menginjak jerat. Jerat itu langsung berkontraksi dan mengikat pergelangan kakinya. Kemudian, seluruh tubuhnya ditarik ke atas dan digantung di udara. Di ruang tunggu, Liu Fanghai, Cheng Feier, dan yang lainnya memegang dahi mereka dan mendesah. Mereka seharusnya sudah menduga hasil ini, tetapi karena penampilan luar biasa orang ini tadi, mereka punya secercah harapan.
Mereka tidak menduga bahwa pada akhirnya, dia tetap akan gagal. Tepat saat mereka mendesah, kamera tiba-tiba menjadi hitam, dan mereka kehilangan jejak Ye Feng. Apa yang telah terjadi? Pikiran setiap orang dipenuhi tanda tanya. Dia sengaja mematikan kamera olahraganya. Dia mungkin tidak ingin kita melihatnya, kan? Liu Fanghai mengangkat bahu tak berdaya. Semua orang yang hadir ingin tertawa, tetapi karena Cheng Feier hadir, mereka hanya bisa menahan tawa. Orang ini mungkin sengaja mematikan kamera karena dia malu, kan? Tak peduli apapun, pertandingan ini sudah kalah. Tidak ada gunanya mematikan kamera. Sekarang, mereka hanya perlu menunggu Arthur menemukan senjata tersembunyi Ye Feng, dan semuanya akan berakhir. Semua orang memandang Arthur. Mungkin dia sudah menyadari bahwa kehati-hatiannya sebelumnya tidak diperlukan, jadi dia segera meningkatkan kecepatan pelacakannya. Setelah sekitar 5 menit, dia tiba di tempat Ye Feng menyembunyikan senjatanya. Mula-mula ia mengamati dengan cermat keadaan sekelilingnya dan tidak menemukan jebakan apapun. Ekspresi bingung muncul di wajahnya. Ia jelas tidak mengerti mengapa pihak lain tidak memasang jebakan. Setelah berpikir cukup lama, dia tidak dapat menemukan alasannya, jadi dia terlalu malas untuk memikirkannya. Karena kemungkinan adanya jebakan sudah dihilangkan, dia pun rileks dan mulai berjalan perlahan menuju tempat di mana senjatanya disembunyikan. Karena Ye Feng tidak menghapus jejaknya, selama seseorang tidak buta, mereka akan dapat melihatnya. Karena berhati-hati, ia tetap menggunakan sekop insinyur untuk menggali. Setelah menggali beberapa saat, dia menemukan senjata yang dikubur Ye Feng. Ruang tunggu itu langsung dipenuhi desahan. Meskipun hasil ini sudah diharapkan, namun kenyataannya terlalu memalukan. Arthur menemukan senjata tersembunyi Ye Feng dengan mudah. Liu Fanghai dan para eksekutif lainnya tersenyum pahit. Jika mereka kalah di babak ini, kontrak anggota aliansi pembunuh Sirius akan dikurangi dari 20 tahun menjadi 1 tahun. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan memperbarui kontrak setelah 1 tahun. Namun, hasilnya sudah seperti ini. Mereka tidak punya pilihan lain. Arthur juga memasang senyum mengejek. Entah ia sedang mengejek penampilan Ye Feng atau dirinya sendiri karena terlalu berhati-hati. Dia berjongkok perlahan. Dia hendak mengambil pistol tersembunyi Ye Feng dan mengumumkan akhir pertandingan. Namun saat itu, senyum di wajahnya membeku. Bahaya. Ini adalah naluri seseorang yang telah mengalami hidup dan mati. Ia secara tidak sadar ingin mundur. Namun sudah terlambat. Sebuah sosok tiba-tiba menukik turun dari atas kepalanya. Tubuhnya baru saja tertopang ketika sebuah pistol dingin sudah diarahkan ke kepalanya. Kamu kalah. Perubahan ini terjadi begitu tiba-tiba, sedemikian rupa sehingga semua orang di ruang tunggu itu tertegun di tempat, tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Dalam video tersebut, tubuh Ye Feng tergantung terbalik di pohon. Ia memegang pistol dan mengarahkannya ke kepala Arthur. Ada senyum kemenangan di wajahnya. Kenapa dia ada di sini? Bab 963 sebaiknya aku tidak mengatakannya, kamu tidak akan memahaminya bahkan jika aku memberitahumu. Liu Fanghai dan yang lainnya saling berpandangan dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Ye Feng telah jatuh ke dalam perangkap Arthur sebelumnya. Ia tergantung terbalik di udara dan kehilangan semua kemampuannya untuk melawan. Namun kini, dia muncul di sini. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Apakah dia manusia atau hantu? Tidak seorang pun tahu siapa yang mengatakan hal ini, tetapi tidak diragukan lagi bahwa hal ini mencerminkan pikiran setiap orang yang hadir. Ya, dia tadi tergantung terbalik di tempat persembunyian pistol Arthur. Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Aneh sekali, ya. Jangan bilang dia punya teknik doppelganger. Ada 2 Ye Feng di hutan. Kamu kebanyakan nonton Naruto ya? Itu teknik avatar sialan, ya. Tapi selain penjelasan ini, aku benar-benar tidak bisa menjelaskan kenapa dia tiba-tiba muncul di sini. Dan dia memegang pistol di tangannya. Seharusnya pistol itu yang disembunyikan Arthur, kan? Dengan kata lain, hanya dalam 5 menit, dia tidak hanya berhasil melepaskan diri dari tali, tetapi juga menemukan pistol Arthur yang tersembunyi dan bergegas kembali bersembunyi di pohon. Mungkinkah itu terjadi? Ini, meskipun agak sulit dipercaya, dia jelas telah melakukannya. Ya ampun. Jangan tunjukkan film horor, ya. Ruang rapat sudah riuh. Banyak orang bahkan berteriak kegirangan. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah berada di medan perang dan mengalami pertempuran sesungguhnya, jadi mereka tahu betapa sulitnya itu. Itu adalah misi yang mustahil. Seperti mereka, Arthur merasa rambutnya berdiri tegak. Dia tidak pernah menyangka Ye Feng akan turun dari langit. Tapi itulah kebenarannya. Saya kalah. Tiba-tiba dia ingin menangis. Ketika ia berusia 12 tahun, rumahnya hancur dan orang tuanya meninggal. Kemudian,
ia bergabung dengan tentara bayaran. 20 tahun telah berlalu sejak saat itu. Dalam 20 tahun, ia telah tumbuh dari seorang anak yang bahkan tidak bisa memegang senjata menjadi seorang pembunuh bayaran ulung yang membuat orang gemetar ketakutan. Dia telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dan menantang batas biologisnya berkali-kali, mengasah kemampuan bertahan hidupnya yang hampir tidak normal. Dia yakin bahwa dia tidak dapat menemukan satupun lawan di seluruh dunia tentara bayaran dalam hal pengintaian dan anti-pengintaian. Namun, ia tidak pernah menyangka akan kalah dari pemuda yang usianya 10 tahun lebih muda darinya saat ini. Melihat kulit halus lelaki ini, dia tampak seperti tuan muda yang manja, tetapi mengapa kekuatannya begitu mengerikan? Keahlian menembaknya dapat menghancurkan dewa penembak jitu dari aliansi pembunuh Sirius, dan kemampuan pengintaian dan anti-pengintaiannya dapat membunuhnya seketika. Orang aneh macam apa ini? Ye Feng melakukan salto yang indah dan melompat turun dari pohon. Pada saat yang sama, ia menyimpan senjatanya. Sebenarnya, kau cukup kuat. Aku hampir tertipu olehmu tadi, Ye Feng menghiburnya dengan senyum ramah. Namun, kata-kata itu begitu kasar di telinga Arthur. Dia adalah pembunuh bayaran kelas atas, dan sekarang dia dipuji sebagai cukup kuat. Cukup kuat. Dia benar-benar ingin membunuh seseorang, tipe yang akan mengubahnya menjadi daging cincang. Bagaimana kamu melakukannya? Arthur menenangkan amarahnya. Ia dengan rendah hati meminta nasihat Ye Feng. Jika dia berada di medan perang sungguhan hari ini, dia pasti sudah mati di tangan lawannya. Karena itu, dia benar-benar ingin meminta pengalaman dan keterampilan dari lawannya. Lebih baik tidak usah diceritakan. Kamu tidak akan bisa mempelajarinya meskipun aku memberitahumu. Ye Feng menepuk bahunya dengan ekspresi meminta untuk dipukuli, sebelum berbalik dan berjalan keluar dari hutan. Arthur meninju pohon itu. Dia merasa terhina. Dia pembunuh bayaran papan atas. Teknik apa yang tidak bisa dia pelajari? Bukankah ini terlalu memalukan? Di ruang tunggu, semua orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Assassin tingkat atas Arthur dipandang rendah. Kalau mereka pernah mendengar hal ini sebelumnya, mereka pasti akan mengira orang yang mengatakan ini gila. Namun karena penampilan Ye Feng yang ajaib, mereka merasa itu wajar saja. Dengan kemampuan pengintaian dan anti-pengintaian yang mengerikan, dia memang pantas meremehkan para pembunuh tingkat atas. Aliansi pembunuh Sirius yang arogan telah mengubur kepala mereka di dada mereka seperti burung unta. Bahkan bos mereka pun terbunuh seketika. Mereka benar-benar tak punya muka untuk bersikap sombong lagi. Ketika Liu Fanghai dan yang lainnya melihat adegan ini, mereka ingin tertawa. Tampaknya Tuan Ye benar-benar berhasil menaklukkan orang-orang yang tidak terkendali ini. Dan yang membuat mereka lebih bahagia adalah bahwa menurut kesepakatan mereka, jika Ye Feng memenangkan ronde ini, kontrak orang-orang dari aliansi pembunuh Sirius akan ditingkatkan menjadi 30 tahun. Dengan penambahan orang-orang ini, kekuatan Golden Sub Security akan meningkat pesat. Setidaknya di kota perjudian kecil, tak seorang pun dapat menggoyahkan posisi Golden Sub Security. Selanjutnya, mereka akan menginjakkan kaki di China, Asia, dan bahkan dunia. Semakin mereka memikirkannya, semakin bersemangat mereka. Sudut mulut mereka hampir mencapai telinga. Ayo kita keluar dan sambut mereka. Liu Fanghai kemudian memanggil dan memimpin semua orang keluar dari ruang tunggu. Tak lama kemudian, mereka melihat Ye Feng yang santai berjalan berdampingan dengan Arthur yang tampak sedih. Tuan Ye, selamat atas kemenangan di kota lain. Liu Fanghai segera mengambil 2 langkah ke depan, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Sama-sama, jawab Ye Feng santai. Tak banyak emosi di wajahnya. Seolah-olah ia baru saja melakukan sesuatu yang sepele. Para eksekutif lainnya juga datang untuk memberi ucapan selamat, tetapi dia hanya mengangguk sebagai jawaban. Cheng Feier masih tenggelam dalam keterkejutan yang dibawa oleh Ye Feng. Sekalipun dia tahu Ye Feng sangat kuat, dia tidak menyangka dia mampu membunuh pembunuh bayaran papan atas dalam sekejap. Melihatnya dikelilingi sekumpulan orang bagaikan seorang kaisar yang menerima penghormatan dari rakyatnya, dia merasa sangat rumit. Sepasang mata indah menatap lurus ke arahnya, memancarkan emosi yang berbeda. Liu Fanghai dan yang lainnya memperhatikan ekspresinya dan ingin tertawa. Wanita ini telah menyangkal hubungannya dengan Ye Feng, tetapi sekarang dia akhirnya mengungkap dirinya. Istri kedua juga bos wanita. Mereka masih harus lebih hormat lagi ke depannya. Bab 964 Mengapa kalian tidak menyerang bersama? Arthur merasa sedih setelah pukulan tadi. Para anggota aliansi pembunuh Sirius mengepungnya. Mereka tak bisa membujuknya, juga tak bisa membujuknya. Mereka semua sedikit malu. Ketika pihak lain hampir selesai memberi selamat kepada Ye Feng, ia berinisiatif untuk menghampiri. Tuan Ye, saya kalah di ronde ini.
Kami akan memenuhi janji kami dan menandatangani kontrak 30 tahun dengan Golden Sub Security. Ketika dia mengatakan hal ini, dia sangat tertekan. Kontrak 30 tahun. Ini kontrak seumur hidup sialan. Ye Feng menepuk bahunya. Jangan khawatir, keamanan sub emas kami diperlakukan dengan baik, kami bahkan punya asuransi dan tambang emas. Setelah pensiun, kamu masih bisa menerima pensiun. Wajah Arthur berkedut. Aku pembunuh bayaran kelas atas. Apa aku di sini untuk uang pensiunmu? Siapa yang kau pandang rendah? Tuan Ye, saya sudah yakin dengan kekuatan Anda, tapi saya masih ingin menyelesaikan ronde ketiga. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka semua sedikit terkejut. Dia sudah kalah 2 ronde berturut-turut, dan dia masih ingin melanjutkannya. Ye Feng tampak tidak terkejut. Ia hanya menatapnya dengan tenang. Apalagi yang ingin kau ikuti? Arthur menatapnya dengan keras kepala. Kuakui bahwa keahlian menembak, pengintaian, dan anti-pengintaianmu sudah mencapai puncaknya. Aku ingin bersaing denganmu dalam pertempuran komprehensif di ronde ketiga. Ye Feng tidak tahu apakah itu boleh atau tidak, tetapi dia bertanya, bagaimana kalau kamu kalah kali ini? Arthur menggertakkan giginya. Jika aku kalah kali ini, hidupku akan menjadi milikmu. Selama aku masih bernapas, aku akan selalu setia padamu. Semua orang terkesiap saat mendengar kata-katanya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Ini bukan lagi soal kontrak, melainkan sepenuhnya hubungan tuan hamba. Ye Feng menyentuh dagunya. Ia merenung sejenak sebelum menunjuk anggota aliansi pembunuh Sirius lainnya. Bagaimana dengan mereka? Arthur ragu sejenak. Aku menantangmu atas namaku sendiri. Aku tidak bisa menentukan nasib mereka. Bibir Ye Feng mengerut. Kenapa kalian tidak menyerang bersama-sama? Ah! Semua orang mengira ada yang salah dengan telinga mereka. Apa maksudnya? Apa maksudnya dengan menyerang bersama? Ye Feng melihat mereka tidak mengerti, jadi dia hanya bisa menjelaskan. Aku akan melawan kalian semua sendirian. Jika aku kalah, semua kontrak kalian sebelumnya akan batal. Tapi jika aku menang, kalian semua akan setia kepadaku seumur hidup. Setelah mendengar penjelasannya, para anggota aliansi pembunuh Sirius menjadi marah. Tuan Ye, kami akui Anda sangat kuat, tapi bukankah Anda pikir Anda meremehkan aliansi pembunuh Sirius? Apa kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan hanya karena kemampuan menembak dan pengintaianmu telah mengalahkan kami? Sehebat apapun keahlian menembak dan pengintaianmu, kau mungkin bukan tandingan kami dalam pertempuran. Ini terlalu menghina. Kalau kami berdelapan saja tidak bisa mengalahkanmu, mendingan kami mati saja. Mereka tidak perlu menyerang. Aku bisa mengalahkanmu sendirian. Siapa di antara orang-orang ini yang tidak merangkak keluar dari tumpukan mayat? Sekarang setelah mereka dipandang rendah, bisa dibayangkan betapa marahnya mereka. Belum lagi mereka, bahkan Golden Sub Security pun tak tahan lagi. Setiap anggota aliansi pembunuh Serigala Sirius adalah elit di antara para elit. Setiap anggotanya adalah eksistensi yang luar biasa. Ye Feng sebenarnya meminta 8 orang untuk menyerang bersama, ini hanyalah cara jahat membuka pintu bagi jahat lainnya. Batuk Tuan Ye, saya pikir. Liu Fanghai ingin berbicara untuk meredakan suasana, tetapi Ye Feng mengangkat tangan dan menyela. Kalau kau tidak berani menerima tantangan ini, lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Perkataannya tak diragukan lagi semakin memanaskan suasana, dan langsung membuat geram warga aliansi pembunuh Sirius. Bos, berjanjilah bahwa aku akan mencabik-cabik anak ini dengan tanganku sendiri. Ya, karena dia ingin mati, kami akan memenuhi keinginannya. Aku akan melawannya. Semua orang memandang Arthur, ingin mendengar apa yang dikatakannya. Arthur menatap Ye Feng sejenak, lalu tiba-tiba tertawa marah. Baiklah, karena Tuan Ye meremehkan kita, kita hanya bisa menerima tantangannya. Tapi, tinju dan kaki tidak punya mata. Kalau aku menyakitimu, hidup dan mati. Ye Feng menatapnya. Sepertinya ada arus listrik di antara mereka. Liu Fanghai dan yang lainnya hanya bisa menghela napas tak berdaya ketika melihat keadaan sudah menjadi seperti ini. Semua orang sudah bahagia, jadi mengapa tiba-tiba keadaan berubah menjadi buruk? Mereka tidak tahu seberapa kuat kekuatan tempur Ye Feng, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan 8 anggota aliansi pembunuh Sirius. Seperti apa bos mereka? Mengapa dia selalu melakukan hal-hal yang tidak terduga? Golden Sub Security memiliki ring tinju khusus. Ring tinjunya tidak hanya seperti ring tinju biasa, tetapi juga memiliki kandang segi 8 yang tertutup. Begitu semua orang masuk, mereka merasakan darah mereka mendidih, dan binatang buas di dalam hati mereka meraung gila. Ye Feng dan 8 anggota aliansi pembunuh Sirius telah berganti pakaian longgar dan berjalan keluar.
Cheng Feier bergegas menghampirinya dan bertanya dengan cemas, apakah kamu ingin mempertimbangkannya kembali? Bukankah ini terlalu berbahaya? Meskipun dia tahu Ye Feng sangat kuat, anggota aliansi pembunuh Sirius juga tidak lemah. Terlalu berbahaya baginya untuk melawan 8 dari mereka sendirian. Ye Feng tersenyum percaya diri. Jangan khawatir, aku akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Cheng Feier hampir jatuh tertelungkup. Apakah pria ini benar-benar tidak mengerti apa yang dia katakan? Atau dia pura-pura bingung? Akan tetapi, karena dia begitu ngotot, dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, dia tidak akan mendengarkan, jadi dia hanya bisa berjalan ke samping. Liu Fanghai segera meminta seseorang membawakan sarung tinju dan bersiap untuk membiarkan mereka memakainya. Namun Ye Feng langsung menolak, bukankah membosankan memakai sarung tangan? Rasanya seperti menusuk daging. Arthur dan yang lainnya melihat bahwa dia tidak mengenakan sarung tinju, jadi mereka tentu saja tidak memakainya. Kesembilan orang itu pun satu persatu memasuki kandang segi 8 itu. Biar ku jelaskan dulu aturannya. Tidak ada aturan atau batasan dalam kompetisi ini. Kalian boleh menggunakan jurus apapun, hidup atau mati. Kalau aku menang, kalian akan mengabdi padaku seumur hidup. Ye Feng berdiri di tengah sangkar segi 8, dikelilingi oleh 8 anggota aliansi pembunuh Sirius. Wajah mereka masing-masing memancarkan aura ganas. Mereka memancarkan tekanan yang kuat. Arthur dan yang lainnya mengangguk setuju. Bibir Ye Feng melengkung membentuk senyum saat dia memberi isyarat kepada semua orang. Kalau begitu, mari kita mulai. Pertandingan dimulai. Ye Feng berdiri di tengah-tengah sangkar segi 8, sementara para anggota aliansi pembunuh Sirius mengelilinginya seperti harimau yang mengincar mangsanya, tetapi mereka tidak menyerbu ke depan. Aliansi pembunuh Sirius tidak mampu kehilangan muka dengan menyerang seorang pemuda. Arthur mengangguk ke arah salah satu anggota tim yang berotot. Orang itu langsung mengerti dan berjalan menuju Ye Feng sendirian. Namanya Luka, dan dia jago Brazilian Jiu-Jitsu. Kemampuan bertarungnya dianggap biasa saja di aliansi pembunuh Sirius. Arthur mengirimnya untuk bertarung. Dia ingin menguji kekuatan Ye Feng. Ye Feng agak kesal dipandang rendah seperti ini. Jangan buang waktu, kalian harus menyerang bersama dan mengakhiri ini dengan cepat. Luka mengepalkan tinjunya, menimbulkan serangkaian suara retakan. Ia tersenyum pada Ye Feng. Aku tidak membutuhkannya. Aku bisa menghajarmu sendirian. Terima ini. Setelah berkata demikian, dia memutar kakinya di tanah dan menyerbu ke depan. Bab 965 beraninya kau menyebutnya manusia jika dia begitu kuat. Kecepatan Luka sangat cepat, bahkan meninggalkan jejak bayangan. Seperti yang diharapkan dari anggota aliansi pembunuh Sirius. Kecepatan mereka terlalu cepat. Kalau aku khawatir akan sulit bertahan melawan mereka. Liu Fanghai berdiri di luar kandang segi 8 dan menyaksikan pertandingan dengan ekspresi serius. Yang lain di sampingnya juga mengangguk setuju. Luka tidak terlalu menarik perhatian di antara anggota aliansi pembunuh Sirius, tetapi dia menunjukkan kecepatan yang mengagumkan saat menyerang, membuat semua orang terdiam. Dalam dunia seni bela diri, hanya kecepatan yang tidak dapat dipecahkan. Ketika kecepatan seseorang mencapai tingkat tertentu, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Terlebih lagi, dia sangat dekat dengan Ye Feng, muncul di hadapannya dalam sekejap mata, lalu meninju wajah Ye Feng. Napas Cheng Feier terhenti, dan jantungnya sudah berada di tenggorokannya. Dia menempatkan dirinya di posisinya. Jika itu dia, akan sulit baginya untuk menangkis pukulan ini. Aliansi pembunuh Sirius benar-benar sesuai dengan reputasinya. Saat semua orang khawatir tentang Ye Feng, sebagai orang yang terlibat, hatinya setenang air. Luka mungkin terlihat cepat bagi orang lain, tetapi di matanya, dia selambat kura-kura. Rasanya seperti pria berusia 80 tahun yang sedang bermain Tai Chi. Semua celah terungkap di matanya. Dia hanya mengambil langkah mundur ringan dan menghindari pukulan agresifnya. Kemudian, ia mengulurkan tangan kanannya dan meraih pergelangan tangan lawannya. Ia menariknya pelan-pelan, lalu merentangkan kaki kanannya dan mengaitkannya dengan lembut di bawah kakinya. Karena momentum Luka terlalu kuat, dia sekarang terkena Ye Feng, dan tubuhnya terlempar keluar dan menghantam keras sangkar segi 8. Mungkin Ye Feng tidak merasakan apa-apa, tetapi di mata orang lain, kecepatannya begitu cepat sehingga dia bisa terbang. Mereka hanya melihat Luka meninju, mereka tidak tahu apa yang dilakukan Ye Feng, tetapi Luka terbang keluar seperti bola meriam. Dampaknya sangat berat. Luka mencoba beberapa kali sebelum berhasil bangkit dari tanah. Namun, tubuhnya gemetar, dan ia mungkin tidak akan bisa memulihkan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat. Mereka yang melihat adegan ini langsung tercengang. Para anggota aliansi pembunuh Sirius saling memandang dengan ketakutan di mata mereka. Meskipun teknik bertarung Luka bukan yang terkuat di antara mereka, itu juga bukan yang terlemah.
Kekuatannya setidaknya bisa masuk dalam 5 besar. Bahkan jika ia menghadapi banyak orang yang disebut prajurit pensiunan, ia dapat dengan mudah menghadapi mereka. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa di tangan Ye Feng, dia bahkan tidak bisa bertahan satu ronde pun. Yang membuat mereka lebih terkejut adalah mereka bahkan tidak melihat bagaimana Ye Feng membalas. Bagaimanapun, mereka hanya merasakan penglihatan mereka kabur dan luka terbang keluar. Apa maksudnya? Artinya, jika itu medan perang sungguhan, luka mungkin sudah terluka atau terbunuh. Ini sungguh menakutkan. Orang-orang di luar kandang segi 8 sama terkejutnya. Kemampuan bertarung mereka juga sangat kuat. Baru saja, mereka semua membayangkan diri mereka di posisi luka dan membayangkan cara mengatasi serangan luka. Namun pada akhirnya, setidaknya setengah dari mereka tak berdaya menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak mampu menyelesaikannya dan sangat mungkin terbunuh dalam satu gerakan oleh pihak lain. Sedangkan untuk separuh sisanya, meski mereka bisa menyelesaikannya, itu tidak akan terlalu mudah. Tetapi metode yang ditampilkan Ye Feng telah sepenuhnya membalikkan imajinasi mereka. Faktanya, sebagian besar orang bahkan tidak melihat bagaimana dia menyerang. Kau melihatnya dengan jelas. Bagaimana Tuan Ye melakukannya? Kenapa luka tiba-tiba terbang? Saya hanya melihat Tuan Ye mundur selangkah. Selebihnya, saya tidak melihat dengan jelas. Terlalu cepat. Gerakannya terlalu cepat. Sepertinya kita harus pakai kamera berkecepatan tinggi untuk merekamnya, ya. Aku tidak menyangka kemampuan tempur Tuan Ye begitu kuat. Pantas saja dia berani menantang semua orang dari aliansi pembunuh Sirius. Tadi kukira dia gila. Ternyata dia sombong sekali. Sekarang, sepertinya aku terlalu picik. Keahlian menembak, pengintaian, dan pertarungannya begitu kuat sampai-sampai membuat bulu kuduk berdiri. Dia sudah sekuat ini, dan kau masih berani menyebutnya manusia. Mengapa aku ingin berlutut dan menonton? Tindakan sederhana Ye Feng barusan berdampak besar pada semua orang, bahkan mengubah pemahaman mereka tentang pertempuran. Sulit bagi mereka untuk membayangkan gerakannya bisa begitu cepat. Liu Fanghai pulih dari keterkejutannya dan buru-buru memerintahkan bawahannya untuk memobilisasi kamera berkecepatan tinggi. Dia ceroboh dan lupa memfilmkan pertempuran ini. Sebenarnya, dia tidak bisa disalahkan untuk ini. Siapa sangka ada seseorang yang begitu cepat sehingga mata telanjang tidak bisa menangkapnya. Cheng Feier juga menatap Ye Feng di dalam kandang dengan linglung. Untuk sesaat, otaknya berhenti bekerja. Dia telah bertarung bersama Ye Feng beberapa kali, dan dia merasa memiliki pemahaman baik mengenai kekuatannya. Tetapi sekarang dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar memahaminya. Tidak pernah. Pria ini bagaikan gunung es, setiap kali ia merasa sudah memahami segalanya tentangnya, pria itu selalu menunjukkan lebih banyak bagian dan merusak pemahamannya. Bahkan sekarang, apa yang dilihatnya mungkin hanya puncak gunung es. Hal ini membangkitkan keinginannya untuk menjelajah. Aku ingin melihat berapa banyak lagi rahasia yang kau sembunyikan di sana. Petik 1. Bab 966 bos ini terlalu kuat. Liu Fanghai segera membawa kamera berdaya tinggi dan meminta seseorang untuk memasang satu di masing-masing dari 8 arah sangkar segi 8 untuk menangkap gerakan dari berbagai arah. Pada saat yang sama, Arthur dan yang lainnya tersadar dari keterkejutan mereka. Mereka menatap Ye Feng dengan ekspresi rumit. Kuakui aku masih meremehkan kekuatanmu. Untuk menunjukkan rasa hormat, kita akan menyerang bersama. Arthur khawatir mengenai kejayaan aliansi pembunuh Sirius dan tidak ingin menggertaknya dengan jumlah. Tetapi sekarang, mereka dengan sedih menemukan bahwa jika mereka tidak menggertaknya dengan jumlah, mereka tidak mempunyai peluang untuk menang sama sekali. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengesampingkan harga dirinya dan mengevaluasi kembali lawan kuat di hadapan mereka. Ye Feng tak kuasa menahan cemberut. Seberapa bagusnya jika ini terjadi lebih awal. Kita tidak ingin membuang-buang waktu semua orang. Arthur menatapnya dengan serius. Tapi kami bertujuh melawanmu memang kemenangan yang tidak adil. Kau bisa menemukan senjata yang cocok. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Ye Feng menyela. Tidak perlu, bahkan jika aku bertarung dengan tangan kosong, aku masih bisa mengalahkanmu. Wajah semua orang yang hadir berkedut hebat. Berkelahi dengan setumpuk kotoran. Apakah dia harus bersikap konyol seperti itu? Ini pertandingan PK yang serius. Bisakah mereka lebih serius lagi? Kalau begitu aku akan menyinggungmu. Arthur tak punya pilihan selain memberinya hormat tinju lalu melambaikan tangan ke arah yang lain. Lakukan. Yang lainnya sudah siap. Setelah dia memberi perintah, mereka langsung menyerang Ye Feng. Saat kedua pihak mengambil alih, Ye Feng merasakan tekanan besar. Sepertinya, dia telah meremehkan musuh. Kekuatan individu aliansi pembunuh Sirius sudah sangat kuat. Ia tidak menyangka kerjasama tim mereka begitu diam-diam.
Mereka telah mencapai pemahaman diam-diam tentang 1+1 lebih besar dari 2. Namun, ini juga wajar. Mereka telah mengalami begitu banyak ujian darah dan api. Siapa yang tahu berapa banyak rekan mereka yang telah gugur? Jika mereka tidak memiliki pemahaman diam-diam, mereka tidak akan bertahan hingga hari ini. Ye Feng baru saja menghindari serangan satu orang, tetapi sebelum dia bisa melakukan serangan balik, serangan orang berikutnya menyusul. Begitu saja, di bawah kerjasama diam-diam ketujuh orang ini, dia dipaksa mundur berulang kali, dan segera mundur ke tepi kandang segi 8. Ketika para penonton melihat adegan ini, mereka mendesah tak berdaya. Kalau pertarungannya 1 lawan 1, orang-orang ini pasti bukan tandingan Tuan Ye. Tapi sekarang, 7 lawan 1, keuntungannya terlalu besar. Saya mengagumi Tuan Ye sepenuh hati, tapi jelas ada masalah dengan strateginya. Tidak ada cara lain. Semua orang jenius punya masalah ini. Mudah sekali bersikap arogan secara membabi buta. Cepat atau lambat, ini akan merugikan diri sendiri. Aku hanya berharap Arthur dan yang lainnya tahu batasan mereka dan tidak membiarkan Tuan Ye terluka parah. Mereka semua pesimis tentang pertandingan ini. Hanya berdasarkan kemampuan bertarung yang baru saja ditunjukkan Ye Feng, dia bisa menghancurkan siapapun. Mereka yakin. Namun, seekor harimau yang ganas tak sanggup melawan sekawanan serigala. Sekuat apapun dirimu, mampukah kau mengalahkan 7 ahli terbaik? Tampaknya kekalahan hanya masalah waktu saja. Cheng Feier juga melihat situasi di lapangan agak kritis. Ia buru-buru menoleh ke arah Liu Fanghai. Kenapa kita tidak berhenti saja? Kalau terus begini, aku khawatir Ye Feng akan celaka. Liu Fanghai langsung tersenyum pahit. Bukannya kau tidak tahu sifat Tuan Ye? Dia belum mengatakan apa-apa. Kalau aku berani gegabah menghentikannya, aku khawatir aku tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Cheng Feier cemas seperti semut di wajan panas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Feng kini terdesak ke tepi sangkar segi 8, dan ia tak punya tempat untuk mundur. Situasinya terlalu berbahaya. Liu Fanghai mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Ia segera menoleh dan menginstruksikan salah satu bawahannya, segera panggil ambulans. Bersiaplah untuk merawat Tuan Ye kapan saja. Dia sepenuhnya yakin dengan kekuatan Ye Feng, dan tidak ingin melihat apapun terjadi padanya. Bawahannya segera pergi. Liu Fanghai mengalihkan pandangannya kembali ke kandang segi 8. Sekarang, ia hanya bisa berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan segalanya pada takdir. Siapa yang meminta Tuan Ye untuk bersikeras menjadi berani dan menantang 8 orang? Bukankah dia sedang mencari masalah? Saat semua orang khawatir akan keselamatan Ye Feng, sebuah kejadian mengejutkan muncul. Ye Feng sudah dipaksa ke tepi sangkar segi 8, tidak ada jalan keluar, tetapi Arthur dan yang lainnya tidak punya niat untuk berhenti. Huhuhu. Ketujuh orang itu melayangkan pukulan dan tendangan ke arah Ye Feng. Kekuatan orang-orang ini cukup untuk membelah gunung dan menghancurkan batu. Jika mereka benar-benar terkena, Ye Feng akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Namun, di saat kritis ini, kedua tangannya tiba-tiba mencengkeram celah sangkar segi 8 di belakangnya. Layaknya Spiderman, ia dengan cepat memanjat dan menghindari serangan semua orang. Orang harus tahu bahwa punggungnya menempel pada sangkar segi 8 tadi, jadi lengan, tubuh, dan kakinya hampir tidak mampu mengeluarkan tenaga apapun. Namun, dia berhasil memanjat begitu saja, dan dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Ini sepenuhnya melanggar mekanika manusia, fisika, biologi, mekanika kuantum. Pendek kata, hal itu sepenuhnya menumbangkan pemahaman semua orang. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Semua orang menatap kosong saat dia memanjat kandang segi 8 seperti laba-laba besar, merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Terutama para anggota aliansi pembunuh Sirius. Mereka tiba-tiba merasa bahwa mereka bukan sedang melawan manusia, melainkan monster. Bos ini terlalu kuat. Saat semua orang linglung, Ye Feng menginjak sangkar segi 8, dia jungkir balik beberapa kali di udara dan mendarat dengan anggun. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram seorang anggota aliansi pembunuh Sirius, lalu membantingnya ke tanah. Anggota tim itu tidak bereaksi sama sekali. Ia memuntahkan darah dan pingsan. Tapi Ye Feng tidak berhenti. 2, 3. Gerakannya secepat kilat. Saat anggota aliansi pembunuh Sirius bereaksi, 4 dari mereka sudah kalah. Termasuk luka, mereka sudah kehilangan lebih dari separuh pasukan mereka. 3 yang tersisa dengan cepat mundur dan membentuk formasi segitiga untuk bertahan. Ye Feng tidak memberi mereka kesempatan bernapas. Ia terus menyerang. Ketiganya berusaha bertahan dan terus mundur sambil mengeluh tak henti-hentinya dalam hati. Mereka menyerang Ye Feng seperti serigala yang mengepung harimau. Mereka tidak menyangka situasi akan berubah begitu cepat.
Begitu cepatnya, secepat kilat. Liu Fanghai dan yang lainnya di bawah panggung juga benar-benar tercengang. Beberapa dari mereka hanya menundukkan kepala dan bertukar beberapa patah kata. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka menyadari bahwa situasi di lapangan telah berubah 180 derajat. Ye Feng, yang sebelumnya terdesak, kini malah menjadi penyerang. Di sisi lain, 4 anggota aliansi pembunuh Sirius dikalahkan dalam sekejap, dan 3 sisanya terpaksa bertahan. Ini, aku baru saja menundukkan kepala. Kenapa aku merasa seperti melewatkan serial TV? Apa yang terjadi barusan? Aku bahkan belum melihatnya dengan jelas, dan situasinya sudah terbalik. Aksi Tuan Ye yang jungkir balik itu sungguh tampan. Bahkan pria sepertiku pun tergoda. Apa-apaan ini, Tuan Ye terlalu cepat, iya. Dia mengalahkan 4 orang dalam sekejap mata. Aku merinding sekujur tubuhku. Aku baru saja menonton film horor. Aku tak tahan lagi. Kakiku agak lemas. Aku ingin berlutut dan menonton. Pembalikan mengejutkan Ye Feng benar-benar melampaui imajinasi semua orang. Adegan itu langsung meledak. Banyak orang benar-benar berlutut di tanah untuk menyaksikan pertempuran itu. Di dalam hati mereka, Ye Feng adalah dewa. Liu Fanghai menggosok matanya. Kamu yakin ini bukan film? Bukankah tindakan Tuan Ye tadi terlalu keren? Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Biasanya, dalam pertarungan sungguhan, intinya adalah tinju ke daging. Tidak banyak pukulan dan tendangan yang mencolok, dan sangat buruk untuk ditonton. Tapi Ye Feng benar-benar bisa melakukan gerakan sekeren itu, dan serangannya begitu kuat. Ini terlalu mencolok. Saking mencoloknya sampai kulit kepalanya mati rasa. Sementara Cheng Feier terkejut, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya. Orang ini sudah sampai titik ini, tapi dia masih tidak lupa untuk bersikap tenang. Namun, sejujurnya, serangan balik tadi sungguh keren sekali. Dia harus mengakui bahwa jantungnya memang berdebar kencang saat itu. Tidak, aku harus bangun. Pria ini sangat pelin-pelan dan punya banyak wanita di sekitarnya. Dia benar-benar tidak mau jadi selirnya. Sementara semua orang berseru, Arthur dan 2 orang lainnya terpaksa terpojok. Mereka bertiga langsung saling berpandangan dan menggertakkan gigi. Ayo kita lawan dia. Harus dikatakan bahwa mereka bertiga memiliki pemahaman diam-diam. Setelah bertukar pandang, 2 di antara mereka tiba-tiba menyerbu ke depan tanpa memperdulikan nyawa mereka, tetapi mereka terkena 2 pukulan Ye Feng. Puff! Puff! Keduanya memuntahkan seteguk darah bersamaan, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka masing-masing memeluk salah satu kaki Ye Feng. Arthur mengambil kesempatan untuk melompat ke udara dan menendang kepala Ye Feng. Tendangannya sangat kuat, dan terdengar suara berderak di udara. Jika ia ditendang, kepalanya mungkin akan meledak seketika. Kaki Ye Feng dicengkeram erat oleh mereka berdua, dan dia tidak bisa mundur sama sekali. Perubahan ini terjadi terlalu tiba-tiba. Semua orang di bawah panggung membelalakan mata ketakutan. Mereka juga berusaha sekuat tenaga untuk memikirkan cara memecahkannya. Namun, ini terlalu mendadak, dan serangan balik Arthur terlalu cepat. Ia tidak punya waktu untuk berpikir dan harus mengandalkan refleksnya. 0,01 detik sebelum tendangan Arthur mendarat di kepalanya, tubuh bagian atas Ye Feng tiba-tiba sedikit condong ke belakang. Gerakan kecil inilah yang memungkinkannya menghindari serangan Arthur. Telapak kaki Arthur hampir menyentuh ujung hidungnya, dan angin kencang membuat pipinya sakit. Hampir pada saat yang sama, tangan kanannya terulur seperti kilat dan mencengkeram pergelangan kaki Arthur. Kemudian, kekuatan dahsyat dalam tubuhnya meletus dan dia menjatuhkannya dengan ganas. Bang! Arthur memuntahkan seteguk darah. Tanpa sadar ia ingin bangun, tetapi tulang-tulangnya seperti remuk berkeping-keping. Ia sama sekali tak bisa mengerahkan tenaga. Pada saat yang sama, Ye Feng memutar kakinya, kedua kakinya terlempar keluar pada saat yang sama, menendang 2 orang yang melilit kakinya menjauh. Kemudian, dia melompat ke udara seperti burung rok dan menginjak Arthur. Arthur hanya dapat melihat kaki itu semakin membesar di depannya, tetapi ia tidak punya kekuatan untuk menghindarinya, jadi ia hanya bisa menutup matanya perlahan. Akan tetapi, ia menunggu cukup lama, namun kakinya tetap tidak mendarat. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati kaki itu tergantung di depannya dan kemudian ditarik perlahan. Kalian kalah lagi. Ye Feng menatapnya, senyum tipis muncul di wajahnya. Arthur menatapnya dengan tatapan kosong dan sedikit linglung. Terutama di bawah penerangan cahaya di atas kepalanya, pria di depannya seperti dewa perang, menyebabkan kedalaman jiwanya bergetar. Terima kasih, Batuk, terima kasih atas belas kasihan Anda, Tuan Ye. Arthur tersenyum pahit. Omong kosong apa pembunuh bayaran tingkat atas? Omong kosong apa itu Assassin Alliance? Pada saat ini,
kejayaan yang pernah mereka banggakan diinjak-injak tanpa ampun di bawah kaki pria di depan mereka ini. Sebelum pertarungan, mereka semua mengira pertarungan 1 lawan 8 itu hanya lelucon. Mereka semua ingin memberi Ye Feng pelajaran, agar dia tahu akibat dari meremehkan mereka. Namun, pada saat ini, ketika kebenaran berdarah terpampang di wajah mereka, mereka menyadari bahwa merekalah yang sebenarnya menjadi bahan tertawaan. 8 pembunuh bayaran papan atas bahkan bisa dilumpuhkan oleh 1 orang. Sungguh konyol. 8 orang di atas panggung menundukkan kepala. Rasa sakit di hati mereka jauh lebih tak tertahankan daripada rasa sakit di tubuh mereka. Tak ada lagi suara dari bawah panggung. Semua orang menatap kosong ke arah pria di atas panggung. Sosoknya yang awalnya kurus kini tampak begitu tinggi. Ini bos mereka. Pria yang akan membuat mereka setia di masa depan. Mereka awalnya sedikit gugup mengenai masa depan mereka, dan banyak di antara mereka bahkan mempertimbangkan untuk meninggalkan perusahaan. Tetapi pada saat ini, semua orang telah mengambil keputusan. Dalam kehidupan ini, mereka akan mengikuti pria ini sampai mati. Hanya orang seperti itulah yang layak menjadi raja mereka. Sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di benak Cheng Feier. Tampaknya menjadi selir pria seperti itu adalah pilihan yang tepat. Begitu pikiran ini muncul, dia terkejut. Dia anggota elit tim keamanan, bukan para jalan genit itu. Bagaimana mungkin dia punya ide konyol seperti itu? Namun, pikiran ini seperti racun, melekat dalam benaknya. Bab 968 ini adalah ritme yang menentang surga. Kandang segi 8 dibuka, dan 8 anggota aliansi pembunuh Sirius dibawa keluar. Kalau dipikir-pikir lagi, betapa garangnya orang-orang ini waktu masuk, lalu lihat lagi bagaimana mereka dibawa keluar sekarang, sedih banget. Saat Arthur digendong Ye Feng, ia tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, kami meremehkanmu. Kami tidak menyangka kekuatanmu begitu mengerikan, kami kalah. Kalau kau menyuruh seseorang melempar kami ke jalan, kami akan merangkak pergi sendiri." Ye Feng menatapnya dengan sedih. "Apa maksudmu? Kau sudah berjanji padaku sebelumnya bahwa jika kau kalah di ronde ini, kau akan setia padaku seumur hidup. Apa kau mencoba membatalkan kontrak?" Arthur tampak malu. "Tapi, kami sangat lemah. 8 orang dari kami bahkan tidak bisa mengalahkanmu sendirian. Bagaimana mungkin kami masih punya muka untuk memintamu menerima kami? Kami hanya ingin mempertahankan hidup kami, dan kami akan menjalani sisa hidup kami dalam aib." Ye Feng tak kuasa menahan tawa mendengar kata-katanya. "Siapa bilang kalian lemah? Sebenarnya, kalian cukup kuat. Hanya saja kalian bertemu denganku." Kata-katanya memang agak berlebihan, tetapi semua yang hadir tidak menganggapnya salah. Malah, mereka merasa itu wajar saja. Faktanya, aliansi pembunuh Sirius tidak lemah. Bahkan bisa dibilang sangat kuat. Mereka bahkan merupakan eksistensi kelas atas di antara para penjaga keamanan Golden Soup. Sayangnya, mereka bertemu Ye Feng. Orang ini benar-benar penipu. Dia tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Para anggota aliansi pembunuh Sirius saling berpandangan dengan kebingungan di wajah mereka. "Tuan Ye, maksudmu kau tidak keberatan dengan kami? Kau masih berniat menerima kami?" Arthur menatap Ye Feng dengan tatapan kosong. "Tentu saja. Kalian semua berjanji untuk bekerja untukku seumur hidup. Dengan begitu banyak tenaga kerja gratis, tentu saja aku tak sabar," kata Ye Feng bercanda. Arthur dan yang lainnya langsung tampak gembira, tetapi mereka segera menjadi tertekan. "Namun, kami semua terluka parah. Bahkan jika kami pulih dari cedera kami, kemungkinan besar kekuatan kami akan sangat berkurang." Arthur mendesah tak berdaya. Ia bisa merasakan lukanya yang parah. Organ-organ dalamnya kemungkinan rusak dengan derajat yang bervariasi. Adapun anggota tim lainnya, cedera yang mereka alami juga tidak ringan. Bahkan jika mereka bisa pulih pada akhirnya, kekuatan mereka pasti akan sangat terpengaruh. Serigala tanpa taring tajamnya, apa gunanya? Namun, mereka sangat jelas bahwa Ye Feng sudah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati di sini hari ini. Karena itu, mereka tidak memiliki dendam terhadap Ye Feng. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup kuat. "Kukira kau bisa menemukan alasan. Bukankah ini hanya luka kecil?" "Sangat mudah," kata Ye Feng sambil mengeluarkan satu set jarum ilahi Taixuan yang diberikan sistem dan berjalan menuju Arthur. Arthur menatapnya kosong, tidak tahu apa yang akan dilakukannya. "Tuan Ye." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Feng melepas kemejanya, memperlihatkan tubuh berototnya. Arthur langsung ketakutan. "Tuan Ye. Tidak baik melakukannya di sini, kan? Mungkinkah Tuan Ye ini punya fetis yang aneh? Tetapi kalaupun dia ingin menangkapnya, dia setidaknya harus mencari tempat yang sepi, bukan?"
Mengingat pihak lain tidak membunuhnya, dia akan berusaha sekuat tenaga. Namun, bagaimanapun juga ini adalah tempat umum, jadi dia tidak bisa melepaskannya. Semua orang yang hadir memasang senyum aneh di wajah mereka. Tuan Ye. Kasar sekali. Cheng Feier memalingkan wajahnya karena malu. Aku akan mengobati lukamu. Bisakah kau berhenti berpikir yang tidak-tidak? Ye Feng melihat ekspresi Arthur dan tahu apa yang sedang dipikirkannya. Mengobati luka. Kau tahu kedokteran. Arthur merasa otaknya kurang. Kekuatan yang Ye Feng tunjukkan hari ini, baik dalam teknik senjata, pengintaian, atau pertempuran, semuanya gila. Ini sudah melampaui pemahaman dia dan semua orang yang hadir. Lagi pula, energi seseorang terbatas. Mampu melatih salah satu dari mereka hingga batas maksimal sudah dianggap jenius. Namun, orang ini benar-benar bisa melatih semua keterampilannya hingga batas maksimal. Ia bahkan tidak bisa disebut jenius. Ia hanyalah monster. Terlebih lagi, dia masih sangat muda, yang mana hal itu semakin tidak dapat dipercaya. Namun, meskipun sulit dipercaya, semua ini adalah teknik bertarung. Melalui latihan keras dan bakat yang luar biasa, hasilnya masih cukup masuk akal. Namun, sekarang, ia malah mengatakan bahwa ia tahu ilmu kedokteran. Hal ini membuat semua orang yang hadir tidak dapat menerimanya. Seorang pria yang memiliki keterampilan seorang penyihir, pembunuh, prajurit, dan dia sebenarnya seorang penyembuh. Ini benar-benar curang. Seorang penipu pasti akan mati. Saat semua orang meragukan keterampilan medis Ye Feng telah menusukkan beberapa jarum suci ke titik akupuntur Arthur. Arthur masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia sudah ditekan ke tanah oleh Ye Feng. Diam, kalau kau berani bicara lagi, aku akan menjahit mulutmu. Arthur segera menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ye Feng kemudian berdiri dan berjalan menuju anggota tim lainnya. Beberapa dari orang-orang ini mengalami cedera dalam, beberapa mengalami dislokasi tulang. Ye Feng merawat mereka sesuai dengan kondisi mereka. Setelah sekitar setengah jam, perawatan selesai. Semua orang yang hadir menyaksikan serangkaian tindakannya. Meskipun mereka belum tahu efeknya untuk saat ini, mereka terlihat cukup profesional. Ah, Tuan Ye, aku merasa ada aliran Qi yang mengalir di tubuhku. Arthur, yang pertama menerima perawatan, tiba-tiba berbicara. Faktanya, tidak lama setelah Ye Feng menggunakan jarum itu untuknya, dia merasakan jejak Qi mengalir di tubuhnya, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, seiring berjalannya waktu, aliran Qi tersebut semakin kuat. Saat ini, seluruh tubuhnya diselimuti oleh aliran Qi ini, dan terus mengalir naik turun. Rasanya sakit dan gatal, serta sangat tidak nyaman. Dia benar-benar tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan akhirnya mengungkapkan perasaannya. Dia bukan satu-satunya. Yang lain juga mengungkapkan bahwa situasi mereka mirip dengan Arthur. Bagus kalau ada aliran Qi. Kalau tidak ada aliran Qi, sesuatu yang besar akan terjadi. Meskipun Ye Feng berkata demikian, dia masih sedikit terkejut dalam hatinya. Efek jarum ilahi Taixuan memang luar biasa. Jika ia menggunakan jarum biasa, setidaknya perlu beberapa kali perawatan untuk mencapai efek ini. Namun kini, dalam waktu kurang dari setengah jam, ia benar-benar mencapai efek seperti itu. Sungguh agak tak terduga. Ini adalah irama yang menantang surga. Bab 969 Aku tidak ingin anjing, aku ingin saudara laki-laki. 10 menit lagi berlalu. Ye Feng pertama-tama pergi untuk memeriksa kondisi Arthur, lalu menyimpan beberapa jarum ilahi Taixuan. Bangun dan rasakan. Arthur tertegun. Aku tidak bisa bergerak. Lukanya sangat parah sampai-sampai dia tidak punya tenaga untuk mengangkat satu jari pun. Sekarang, dia diminta berdiri. Bagaimana mungkin? Kalau ku bilang boleh, ya boleh saja. Sudahlah. Nada bicara Ye Feng berubah serius. Ia sedikit kesal. Arthur tak berani membuang waktu lagi. Ia buru-buru mencoba menopang dirinya di tanah dan duduk dengan mudah. Apa-apaan ini? Ada apa? Ia tertegun sejenak sebelum buru-buru berdiri, masih dengan mudah. Ia melompat beberapa kali lagi di tempat dan akhirnya jungkir balik beberapa kali. Sebenarnya aku baik-baik saja. Aku jelas-jelas cedera parah tadi. Bagaimana mungkin aku pulih secepat itu? Lagi pula, aku merasa banyak cedera lamaku juga sudah pulih. Bagaimana mungkin? Arthur tampak kehilangan akal sehatnya. Ia menyentuh tubuhnya seolah ragu apakah itu tubuhnya sendiri. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka langsung tercengang. Mereka semua baru saja melihat Arthur. Ia terbaring di sana seperti tumpukan lumpur, tak bisa bergerak sama sekali. Tapi sekarang, ia pulih begitu cepat sehingga luka lamanya pun sembuh. Bukankah ini agak berlebihan?
Kalau saja mereka tidak menyaksikan sendiri keseluruhan prosesnya, mereka pasti sudah curiga kalau orang ini palsu. Arthur kemudian berdiri di tempat dan memukul lagi. Tiba-tiba, ia bergegas dan berlutut di tanah dengan suara gedebuk. Tuan Ye, Anda hanyalah orang tua kedua saya. Saya, Arthur, akan menjadi anjing Anda mulai sekarang. Saya hanya akan setia kepada Anda seumur hidup saya. Jika saya mengkhianati Anda, saya akan disambar petir. Sulit bagi orang luar untuk memahami perasaannya saat ini. Ia mengikuti pelatihan khusus pada usia 12 tahun. Selama 20 tahun terakhir, ia telah menderita beberapa cedera fatal. Meskipun ia akhirnya berhasil bertahan hidup, ia masih memiliki banyak luka tersembunyi di tubuhnya. Bahkan dokternya bilang kalau dia bisa hidup sampai umur 50 tahun, itu adalah suatu keajaiban medis. Namun, ketika ia merabanya dengan saksama tadi, ia menyadari bahwa luka-luka lama di tubuhnya sebenarnya sudah jauh lebih ringan. Meskipun belum sepenuhnya hilang, itu sudah merupakan kejutan yang menyenangkan baginya. Ia telah menderita cedera selama bertahun-tahun dan kekuatannya telah sangat berkurang. Itulah sebabnya ia mengajak saudara-saudaranya untuk berganti karir. Sekarang setelah luka-lukanya hilang, ia telah memulihkan banyak kekuatannya. Itulah sebabnya ia sangat berterima kasih kepada Ye Feng. Ye Feng membantunya berdiri. Aku tidak mau anjing, aku mau saudara. Selama kamu setia padaku, aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Sambil berbicara, ia mengangkat kepalanya dan menatap semua orang yang hadir. Aku mengatakan ini untuk kalian semua. Selama kalian berjanji setia kepadaku, aku akan membantu kalian meredakan kekhawatiran kalian. Seserius apapun luka kalian, selama kalian masih bernapas, aku bisa menyelamatkan nyawa kalian. Setelah dia selesai berbicara, semua yang hadir berlutut serempak. Aku bersumpah untuk mengikuti Tuan Ye. Aku bersumpah untuk mengikuti Tuan Ye. Aku bersumpah untuk mengikuti Tuan Ye. Terus terang saja, mereka semua menukar nyawa mereka dengan uang. Siapa yang tahu kapan mereka akan mati secara tidak wajar. Namun kini, Ye Feng berjanji kepada mereka bahwa ia bisa melindungi mereka, dan itu bukan sekadar janji biasa. Ia benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kekhawatiran terbesar mereka pun teratasi. Bayangkan betapa gembiranya mereka saat itu. Ye Feng sangat puas dengan efek ini. Ia tahu betul bahwa jika ia ingin mendapatkan kesetiaan orang lain, menekan mereka dengan kekerasan saja tidak cukup. Ia harus memberi mereka apa yang benar-benar mereka butuhkan. Itu lebih berguna daripada memberi mereka lebih banyak uang. Selama keterampilan medisnya masih ada, dia tidak perlu khawatir orang-orang ini akan mengkhianatinya. Inilah pesona seorang perawat basah yang kuat. Cheng Feier tertegun menyaksikan pemandangan ini. Lebih dari 60 orang yang hadir berlutut di tanah serempak. Pemandangan ini sungguh mengejutkan. Ye Feng saat ini bagaikan seorang kaisar yang menerima pemujaan dari rakyatnya. Ia tinggi, agung, suci, dan tak tergoyahkan. Bahkan dia pun terinfeksi oleh atmosfer ini dan ingin memujanya. Ye Feng lalu mencabut jarum emas dari yang lainnya. Sama seperti Arthur, beberapa orang yang terluka parah langsung menjadi bersemangat. Keterkejutan yang ditimbulkan adegan ini bagi semua yang hadir bahkan lebih mengejutkan daripada 3 pertandingan sebelumnya. Apa yang lebih mengejutkan daripada kehidupan dan kematian seseorang, daging dan tulangnya. Dengan contoh orang-orang ini, seluruh personel keamanan sub emas yang hadir seakan disuntik darah ayam. Mereka tak sabar untuk menerima misi dan bersumpah setia kepada Tuan Ye. Pada saat ini, Ye Feng adalah dewa di hati mereka. Namun, Ye Feng tiba-tiba melakukan sesuatu. Dia menghancurkan atmosfer suci ini. Siapa yang punya kertas? Cepat beri aku. Aku masih punya kotoran. Semua orang yang hadir ketakutan. Jadi, bertarung sambil membawa setumpuk kotoran di tangan bukanlah hal yang main-main. Liu Fanghai menahan tawanya dan buru-buru menyerahkan beberapa tisu toilet. Setelah Ye Feng mengambilnya, dia bergegas ke toilet. Semua orang yang hadir menatap punggungnya dengan linglung. Dewa mereka. Dia agak gila. Tepat ketika semua orang mendesah penuh emosi, mereka tiba-tiba melihat seorang anggota staf berlari masuk dengan cepat. Ketua, sesuatu yang buruk telah terjadi. Liu Fanghai tersadar dan meliriknya dengan sedih. Apa yang terjadi? Ribet banget. Petugas itu terengah-engah. Ada sekelompok orang di luar. Mereka ingin kita serahkan. Liu Fanghai bingung. Siapa kelompok orang ini? Siapa yang mereka ingin kita serahkan? Staf itu buru-buru memilah kata-katanya. Mereka bilang mereka dari keluarga Han. Mereka bilang ada orang di perusahaan kami yang memukuli karyawan mereka dan meminta kami menyerahkan mereka dalam 10 menit. Kalau tidak, mereka akan mencari mereka sendiri. Cheng Feier langsung mengerti. Tepat saat ia hendak berbicara,
yang lain sudah marah. Bukankah keluarga Han ini terlalu sombong? Beraninya mereka datang ke keamanan sub emas kita untuk membuat masalah. Pasukan bawah tanah keluarga Han sangat kuat. Mereka selalu arogan di kota judi dan sama sekali tidak menganggap kita penting. Hehe, bukannya mereka cuma pekerja kotor. Apa mereka benar-benar berpikir mereka payah? Aku bisa menghajar 10 orang sendirian. Mereka berani membuat masalah di keamanan sub emas kita. Bahkan jika Raja Surgawi datang, aku harus menyelamatkan beberapa helai jenggotnya. Ketua, berikan perintah. Mari kita beri mereka pelajaran. Liu Fanghai merenung sejenak. Bawa aku untuk melihatnya. Dengan itu, dia mengikuti anggota staf itu keluar. Yang lainnya segera mengikuti. Ketika Liu Fanghai dan yang lainnya keluar dari gedung kantor, mereka melihat seluruh gedung dikelilingi oleh sedikitnya 100 orang. Orang-orang ini semuanya memegang parang dan kapak. Para pegawai negeri sipil Golden Sub Security semuanya bersembunyi di samping, gemetar ketakutan. Ini benar-benar kunjungan yang tidak bersahabat. Liu Fanghai mengerutkan kening dan bergegas maju. Seseorang keluar untuk bicara. Kerumunan itu segera menyebar seperti air pasang, dan mereka melihat seorang pria dengan ekspresi gelap berdiri di sana. Pria itu mengenakan kemeja bermotif bunga dan kacamata hitam. Ia sedang menghisap rokok dan tampak tidak terkendali. Liu Fanghai sudah lama berada di kota judi, jadi pada dasarnya ia mengenal semua tokoh terkenal di kota judi tersebut. Ia langsung mengenali orang ini sekilas. Bab 970 dia sedang marah. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Jiang Chusheng tongkat merah ganda dari keluarga Han. Konon, orang ini dulunya adalah preman bos besar di segitiga emas. Belakangan, karena perkelahian, bos tersebut dibunuh oleh lawannya. Ia juga dilumuri bubuk putih dan dibuang ke sungai. Ia seharusnya sudah meninggal, tetapi Han Xiuyuan, kepala keluarga Han, kebetulan datang ke sana untuk membahas kesepakatan bisnis. Ia menyelamatkannya dan menemukan seorang dokter terkenal untuk merawatnya. Jiang Chusheng, yang beruntung bisa selamat, mengikuti Han Xiuyuan dengan sepenuh hati. Selama bertahun-tahun, ia bertanggung jawab atas bisnis bawah tanah keluarga Han, dan orang-orang di dunia bawah harus memanggilnya dengan hormat, kakak ketiga. Liu Fanghai tidak berani menyinggung penjahat seperti ini. Ia hanya bisa menahan amarahnya. Tuan Jiang, apa yang ingin Anda lakukan dengan membawa begitu banyak orang ke sini? Jiang Chusheng mengembuskan asap rokok dan menatapnya dengan samar. Bos Liu, bukankah kau menanyakan hal yang sudah jelas? Apa kau tidak tahu kenapa aku di sini? Liu Fanghai mengerutkan kening. Aku tidak mau bertele-tele denganmu. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan cepat dan segera pergi. Jiang Chusheng langsung mencibir, berpura-puralah, teruslah berpura-pura. Anak buahmu mematahkan urat tangan dan kaki tamu kehormatan keluarga Han kita, dan bahkan memotong lengan salah satu tuan muda kedua keluarga Han kita. Apa kau tidak mau memberi penjelasan? Liu Fanghai langsung murka. Omong kosong. Aku tidak punya dendam dengan keluarga Han. Kapan orang-orangku membunuh orang-orangmu? Kau harus menjelaskan semuanya hari ini. Jiang Chusheng melempar puntung rokok ke tanah dan menggosoknya dengan kakinya. Ia berjalan mendekat dengan wajah dingin. Kau masih mau berpura-pura? Anak buahku melihat bajingan kecil itu masuk ke perusahaanmu dan tak pernah keluar. Beraninya kau bilang kau bukan salah satu dari mereka. Liu Fanghai langsung menunjukkan ekspresi bingung. Mungkinkah dia sedang membicarakan? Tuan Ye. Aku tidak punya orang seperti itu di bawahku. Orang-orangmu pasti salah lihat. Aku tidak ingin bermusuhan dengan keluarga Han, tapi jangan perlakukan grup keamanan sub emas seperti orang lemah. Silakan pergi segera, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dia sudah menduga bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Ye Feng, tetapi dia pasti tidak akan menyerahkannya. Ye Feng adalah atasannya, jadi ketika dia berkata, saya tidak punya orang seperti itu di bawah saya, dia tidak berbohong. Jiang Chusheng ragu-ragu saat mendengarnya berbicara begitu tegas. Liu Fanghai bisa dianggap sebagai orang penting di kota perjudian, tetapi ia tidak pernah memprovokasi masalah dan tidak pernah berpartisipasi dalam perjuangan keluarga besar. Ia bisa dianggap sebagai pihak yang netral dan teguh. Jika bukan sebagai pilihan terakhir, keluarga Han tidak ingin bermusuhan dengan orang-orang seperti itu. Lagi pula, karakter Liu Fanghai memang selalu baik. Karena dia bilang tidak, seharusnya ada kredibilitas. Mungkinkah bawahannya benar-benar salah lihat? Saat dia sedang ragu-ragu, salah satu bawahannya tiba-tiba berbisik di telinganya. Jiang Chusheng segera mengangkat kepalanya untuk menatap Cheng Feier, yang berdiri di sudut, dan senyum sinis muncul di wajahnya. Aku tidak menyangka bahkan Liu Fanghai begitu penuh kebohongan. Apakah masih ada orang jujur di dunia ini? Bukankah kau bilang mereka bukan bawahanmu?
Semua orang menoleh ke arah Cheng Feier. Cheng Feier merasa sedikit tak berdaya dan hanya bisa berjalan keluar dari kerumunan. Benar, orang-orangmu memang terluka olehku. Apa maumu? Jiang Chusheng menatapnya seperti ular beludak. Di mana bajingan kecil itu bersamamu? Cheng Feier mencibir. Dia pemarah. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Kalau kau benar-benar mengungkapnya, kau tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Ekspresi Jiang Chusheng langsung berubah muram. Dia pemarah. Aku pemarah. Serahkan bajingan kecil itu segera, atau aku akan menggeledahnya sendiri. Begitu ia mengatakan ini, sekelompok orang di belakangnya berjalan mendekat sambil berteriak, "Huala!" Semua orang memegang pisau dan kapak di tangan mereka, dan aura mereka cukup menakutkan. Namun, tak satu pun dari pasukan keamanan Golden Soup yang mundur. Malah, mereka melawan dan menghadapi mereka. Mengapa kamu tidak mencoba bergerak lagi? Mari kita lihat siapa yang berani muncul. Aku akan membunuhnya dulu. Keluarga Han terlalu arogan. Beraninya mereka membuat masalah di keamanan sup emas kita. Kalian cari mati saja. Ayo, lihat apakah aku tidak akan membunuh kalian semua. Orang-orang di pihak sup emas semuanya pernah berada di medan perang. Meskipun mereka tidak membawa senjata, aura mereka sama sekali tidak kalah. Malahan, mereka bahkan lebih mengesankan. Kebanyakan orang dari keluarga Han adalah preman. Mereka bisa menakut-nakuti orang biasa. Akan tetapi, menghadapi sekelompok orang yang ganas dan memiliki niat membunuh, meskipun mereka memiliki keunggulan jumlah yang besar, mereka tetap saja ketakutan. Jiang Chusheng juga terkejut dengan aura para penjaga keamanan Golden Soup, tetapi ia segera menenangkan diri dan berteriak, "Kalian mau bertarung? Baiklah, ayo kita coba." Raungannya yang keras langsung menstabilkan moral pasukan. Kelompok di belakangnya kembali menjadi lebih kuat, dan mereka siap bergerak. Pertempuran yang kacau akan segera terjadi. Saat itu, terdengar suara agak malas. Sekelompok pecundang. Kalian bahkan tidak mengizinkanku buang air besar dengan benar. Apa kalian makan kotoran? Petugas keamanan Golden Soup segera memberi jalan untuknya. Lalu, mereka melihat seorang pemuda yang masih kekanak-kanakan berjalan keluar dengan santai. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.